Halo guys, bertemu lagi dengan gue di channel Pojok Kartel. Maaf nih, karena gue baru upload dikarenakan gue ada kesibukan di luar YouTube. Jadi ya oke lah. Pada film kali ini, gue akan menceritakan sebuah film yang akan mengisahkan tentang pengepungan bangsa Mongol di wilayah Rusia. Bukan main-main nih guys, dikarenakan pada film ini Rusia hampir saja terhapus dari peta. Nah loh, kok bisa gitu ya? Iyalah, hal itu dikarenakan invasi dadakan dari pasukan Mongol yang dipimpin oleh seorang raja yang paling bengis dan haus akan kekuasaan yang bernama Batukan. Oh iya, Batukan ini adalah keturunan langsung dari Genghis Khan. Buat kalian yang belum mengetahui detail tentang apa sih itu bangsa Mongol dan sejarah terbentuknya peradaban Mongol yang terkenal akan kehebatannya, boleh tuh guys ditonton dulu film sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Sebelum gue mulai, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar lo semua nggak ketinggalan dengan alur cerita film yang akan Pojok Kartel bahas ke depannya nanti. Langsung aja kita mulai dan putar intronya. Ты зачем дочурку взял? Не рано ей по лесам сказал? Опять замахал. Аврат, как и всякий мальчишка. Film ini dimulai pada tahun 1223, tepatnya setelah pertempuran di Sungai Kalka antara bangsa Mongol dan aliansi dari beberapa kerajaan di Rusia. Terlihat sekelompok prajurit Rusia yang sedang menyusuri sebuah hutan. Di sini kita juga diperkenalkan oleh seorang anak perempuan yang bernama Nasya. Tidak lupa ada juga seorang anak laki-laki yang bernama Kolovrat. Tak lama dari itu, tiba-tiba datanglah sekelompok pasukan Mongolia di bawah pimpinan Komandan Kostrovul. Di sini mereka semua terbunuh, sementara Nasya kabur dengan kudanya untuk meminta bantuan ke pusat kota. Jangan tinggalin gue, Cuk. Kini hanya Kolovrat saja yang tersisa. Lantas dia pun mencoba untuk melakukan perlawanan. Namun Oke, kita berpindah ke 14 tahun kemudian. Di sini Kolovrat sudah dewasa. Terlihat juga kalau dia sedang terikat di kasurnya, karena emang Kolovrat ini tidak mengingat apapun pada saat itu. Lantas Nasya membantu Kolovrat mengingat semuanya, bahwa pada saat itu tentara Mongol telah menyerbu mereka semua. Dan saat ini Kolovrat adalah seorang pengawal pangeran. Bukan hanya itu cuy, ternyata di sini mereka berdua telah menikah dan memiliki 2 orang anak. Tak lama dari itu datanglah seorang prajurit yang bernama Karkun. Di sini dia datang untuk menjemput Kolovrat pergi ke pusat kota. Sesampainya di sana, Pangeran Yuri dari Ryazan meminta saran dari Kolovrat tentang apa tindakan mereka terhadap orang-orang berkuda yang sedang mendekati pusat kota. Lantas di sini Kolovrat menyuruh mereka untuk menunggu sebelum menyerang. Dan ternyata itu bukanlah pasukan Mongol. Terlihat bahwa di luar sana ada banyak sekali ribuan pasukan Mongol yang siap untuk melakukan invasi. Di sini Pangeran Yuri memerintahkan untuk menutup gerbang kota dan tidak ada yang boleh keluar sampai mereka memutuskan apa yang harus dilakukan. Melainkan pangeran dari kota lain yang datang untuk acara pembaptisan cucu dari Pangeran Yuri. Singkat cerita, Kolovrat sedang melatih para prajurit. Di sini ada juga seorang pemuda congkak yang bernama Fledor. Oh iya, dia adalah putra dari Pangeran Yuri. Di sini dia datang terlambat dikarenakan sedang sibuk mengurus acara pembaptisan putranya. Lantas Kolovrat menguji keahlian Fledor dalam berperang. Щиты в опору. Namun ternyata Fledor ini masih noob ya guys. Singkat cerita, Kolovrat pulang ke rumahnya dengan membawa hadiah untuk keluarganya. Tidak lupa Kolovrat juga membawakan seluring baru untuk istrinya yang telah dia ukir sendiri. Nasya sangat senang dengan seluring itu, lantas dia pun menyimpannya di sebuah kotak. Rupanya di dalam kotak itu Kolovrat menemukan lusinan seluring, karena setiap hari dia selalu membuat seluring itu namun dia tidak mengingatnya.
Pada saat upacara pembaptisan, seorang warga yang panik menginstruksikan bahwa pasukan Mongol akan datang. Semua orang berlari untuk bersembunyi. Tapi tidak dengan Kolovrat. Dia tetap berada di dalam gereja sampai pendeta selesai dengan pembaptisan bayi itu. Singkat waktu, Pangeran Yuri pun mengadakan rapat bersama dengan para petinggi. Di sini Fledor berkata kalau pasukan Rusia lebih kuat daripada pasukan Mongol. Namun para petinggi yang lain menyarankan agar mereka membayar upeti agar setidaknya mereka dapat bertahan. Dari perdebatan itu, akhirnya Pangeran Yuri memutuskan untuk meminta bantuan kepada kota tetangga. Sementara Fledor diperintahkan untuk memilih prajurit terbaik dan pergi bernegosiasi dengan bangsa Mongol. Sementara Kolovrat pergi ke pusat kota. Di sini dia melihat kerumunan warga yang sedang panik. Lalu datanglah seorang tabib yang bernama Jahar. Lantas dia pun meminta Kolovrat agar mengizinkan dirinya keluar dari kota ini dengan imbalan sebuah ramuan. Namun Kolovrat berkata, jika seluruh kota dikelilingi oleh tembok dan tidak ada jalan untuk keluar dari kota ini. Singkat waktu, Pangeran Yuri memerintahkan Kolovrat untuk memilih prajurit yang akan bergabung dengan Fledor untuk menemui pasukan Mongol. Namun Kolovrat sempat menolaknya dikarenakan dengan alasan masalah ingatannya. Lantas Nasya juga setuju dengan Kolovrat. Dia pun memohon agar Pangeran Yuri mempertimbangkannya kembali. Tetapi Kolovrat adalah pria yang paling dipercayai oleh Pangeran Yuri. Jadi dia tidak mau untuk merubah keputusannya. Singkat cerita, para prajurit pun telah berkumpul. Di sini Kolovrat mengajak Jahar untuk menjadi penerjemah, dikarenakan dia mengerti bahasa Mongol. Di sini Nasya membawa pembantu mereka yang bernama Lada untuk membantu Kolovrat dan prajuritnya dalam menjalankan perintah. Sementara Nasya sendiri tinggal di kota bersama dengan anak-anaknya. Setelah persiapan sudah dilakukan, para prajurit pun keluar dari gerbang kota untuk menemui pasukan Mongol. Смерть. А чего смеются? Di sini mereka menghampiri tenda pemimpin pasukan Mongol yang bernama Batukan. Oh iya, sedikit info nih guys. Batukan ini adalah keturunan langsung dari pemimpin bangsa Mongol yang paling terkenal akan kekejamannya yang bernama Genghis Khan. Di sini mereka semua diterima dengan baik dan minum bersama di satu meja. Di saat ada kesempatan, mereka pun bertanya kepada orang Mongol, apa yang sebenarnya mereka inginkan dari orang-orang Rusia. Di sini Batukan berkata, jikalau dia tidak menginginkan apapun dari orang-orang Rusia, namun dia menegaskan bahwa kota Ryazan adalah kota pertama di Rusia yang ingin dia kuasai. Dia juga menjelaskan bahwa setiap orang yang berlutut kepadanya, maka dia akan memperlakukan orang itu dengan baik. Tetapi Fledor berkata, jikalau dia juga ingin melihat Batukan juga berlutut, Batukan merasa terhina dengan perkataan itu. Namun Kolovrat pun berdiri untuk membela Fledor dengan berkata, jika kota Ryazan akan ditaklukkan dengan mayat mereka sendiri. Lantas Batukan menegaskan kalau dia tidak pernah berlutut kepada siapapun, tetapi dia menghormati keberanian Kolovrat. Jadi dia memberikan sebuah jimat dengan sebuah surat transit, yang mana surat ini memungkinkan seseorang berjalan di wilayah musuh tanpa harus khawatir diganggu oleh siapapun. Tidak lupa Batukan juga mempersilahkan mereka untuk menonton sebuah pertunjukan. Ya, sebenarnya ini adalah trik untuk mengelabui orang-orang Rusia agar orang-orang Mongol dapat menyergap mereka semua. Namun rencana itu tidak berhasil dikarenakan selama ini orang Rusia telah bersembunyi di bawah meja dan mereka pun memberikan isyarat kepada rekan senegaranya. Lantas terjadilah perkelahian antara mereka semua. Lalu di sini Kolovrat membawa seluruh rekannya untuk keluar dari tenda itu bersama dengan para budak di dalamnya. Di sini mereka menerobos jalan dengan cara membunuh beberapa pasukan dari Mongolia. Namun Fledor terkena tembakan panah. Lantas dia pun mengulur waktu untuk teman-temannya pergi dari tempat itu. Namun apes banget nih guys, dikarenakan dia dibunuh oleh Kostrovul. Tak lama Batukan pun berkata jikalau mereka tidak harus dikejar. Dan dia pun menyuruh anak buahnya untuk bersiap menyerang kota Ryazan. Di lain tempat pasukan Kolovrat melintasi sebuah badai salju yang sangat ekstrim. Lalu tiba-tiba mereka pun dihampiri oleh seekor beruang besar.
Namun anehnya beruang itu tidak menyerang, dikarenakan beruang itu di bawah kendali seseorang Nestor. Nestor itu pun mengajak mereka semua untuk berlindung di dalam goa, sampai badai ini telah berakhir. Sesampainya di dalam goa, Kolofrat menolak untuk tertidur agar ingatannya tetap terjaga. Lalu dia pun meminta Nestor itu memberikan ramuan agar dia tetap terjaga. Namun Nestor itu menolaknya, dikarenakan menurutnya bangun setiap pagi tanpa mengingat apapun adalah berkah untuk memulai hidup baru. Karena hal itu, Kolofrat yang masih mengingat peta yang dia lihat di dalam tenda bangsa Mongol, dia pun menyalin peta itu dengan cepat sebelum ia kehilangan ingatannya. Singkat cerita, badai pun telah berakhir. Lantas mereka semua pun keluar dari goa itu. Namun saat mereka menuju kota Ryazan, secara mengejutkan kota itu telah dihancurkan oleh bangsa Mongol. Sebagian besar bangunan telah hancur terkena ketapel. Di sini istri Fledor memutuskan untuk bunuh diri dengan bayinya sebelum ia ditangkap oleh pasukan Mongol. Sementara Nasya memilih untuk berdiam di rumahnya yang sedang terbakar. Tidak lupa Pangeran Yuri pun terbunuh oleh pasukan Mongol. Setelah melihat kotanya yang hancur, Kolofrat pun mengajak para prajuritnya untuk bersama-sama membunyikan bel raksasa yang sebelumnya telah jatuh agar memanggil orang-orang yang masih selamat untuk keluar dari persembunyiannya. Dan rata-rata dari mereka adalah wanita dan anak-anak. Lalu tiba-tiba datanglah seseorang yang mengabarkan bahwa tentara Mongol akan datang untuk menghabisi mereka semua. Kolofrat pun langsung membuat sebuah strategi, di mana di saat semua orang bersembunyi, dia tetap berdiam di bawah bel itu untuk berpura-pura membiarkan orang-orang Mongol menangkap dirinya. Namun di saat mereka mendekat, Kolofrat pun langsung menyerang mereka semua dengan gerakan dua pedangnya. Dan saat itu juga para prajurit yang lainnya pun keluar dari persembunyiannya dan menghabisi pasukan Mongol itu. Di saat pertempuran itu berakhir, Kolofrat pun kembali menyusun strategi. Di sini dia mengirimkan 3 utusan untuk memperingatkan kota-kota tetangga agar meminta bantuan mereka. Sementara anak-anak juga akan diungsikan ke Gua Nestor. Lantas Kolofrat dan prajurit yang lainnya akan mencoba membuat pasukan Mongol itu berbalik dan mengalihkan perhatian mereka. Lalu untungnya Jahar mempunyai ide, yang mana dia akan menuangkan ramuan khusus ke dalam air yang akan diminum oleh tentara Mongol. Hingga membuat para tentara Mongol itu keracunan. Tidak lupa untuk memancing perhatian tentara Mongol, Kolofrat merobek sebagian surat transit dan mengikatnya ke anak panah yang akan diluncurkan ke kamp Mongol. Dan ternyata surat itu ditemukan oleh Kostofrul. Lantas Komandan Kostofrul akhirnya mengirimkan beberapa tentara mengejar kelompok Kolofrat untuk membalaskan dendam. Tetapi itu semua hanyalah strategi tentara Rusia untuk memancing tentara Mongol agar masuk ke area jebakan mereka. Ketika sudah masuk, mereka pun dengan mudah menghabisi tentara Mongol dengan tembakan panah. Setelah semuanya aman, Kolofrat pun pingsan selama 3 hari. Di sini Lada mengikatnya ke batang pohon. Lalu dia pun berdoa kepada para dewa agar Kolofrat jatuh cinta padanya. Pada malam harinya Lada membangunkan Kolofrat agar dia bisa makan sesuatu. Namun dia melepaskan ikatan di tangan Kolofrat sebelum dia selesai menceritakan semua fakta penting yang harus diingat. Lantas karena itu Kolofrat pun terbangun dan melarikan diri untuk menyerang teman-temannya. Semua orang berusaha untuk menahan Kolofrat. Lantas berkat kata-kata nasihat dari Kargon, Kolofrat pun tersadar dan meminta maaf kepada para rekan teman seperjuangannya. Di sisi lain, 2 utusan berhasil sampai ke kota tetangga. Tetapi ketika mereka berbicara dengan para pangeran, pangeran lain menolak untuk membantu. Dan mereka memilih untuk melindungi kota mereka sendiri. Di lain tempat, utusan yang satu lagi pun pingsan di atas kudanya, hingga membuat kuda itu pun mengambil arah yang salah. Pada malam berikutnya, Kolofrat dan pasukannya pun menyelinap ke kamp Mongolia. Di sini mereka menggunakan kostum dan cat wajah, hingga membuat tentara Mongolia itu pun berlari ketakutan. Dan di saat ada kesempatan, pasukan Kolofrat itu dengan mudah menghabisi para tentara Mongol. Oh iya, sebelum pergi Kolofrat kembali meninggalkan secarik surat
agar Kostropul tahu siapa yang melakukannya sebagai bentuk balas dendam. Tak lama dari itu, bangsa Mongol akhirnya berhasil menangkap utusan yang sebelumnya tersesat. Lalu mereka pun membunuh utusan itu. Lantas malam harinya pasukan Kolovrat beristirahat di tengah hutan karena mereka yakin kalau bantuan akan datang keesokan paginya. Namun di saat Kolovrat tertidur, Lada mencoba untuk tidur di sampingnya yang membuat Kolovrat pun terbangun. Dan saat itulah kesempatan bagi Lada untuk berpura-pura menjadi istri Kolovrat. Tetapi Kolovrat menyadari kebohongan itu. Dan dia pun mengatakan kepada Lada bahwa hanya Nasya sajalah yang tersisa di dalam hatinya. Pada pagi harinya Kolovrat memeriksa ke dalam hutan, tanpa sadar kalau Lada juga mengikutinya. Di sini dia pun melihat seorang utusan yang telah tewas. Dan ternyata itu hanyalah jebakan. Sontak saat itu juga tentara Mongol pun langsung datang untuk menyerang Kolovrat. Melihat hal itu, Lada pun berlari ketakutan, lalu dia pun kembali ke camp untuk meminta bantuan. Sementara Kostofrul mencoba menghentikan Kolovrat dengan bola seperti yang dahulu dia lakukan saat Kolovrat masih kecil. Dari adegan ini kita diberitahu fungsi lato-lato yang sebenarnya. Грим. Dan pada saat itu juga Nestor dan beruangnya pun tiba-tiba datang lalu membunuh sekelompok tentara Mongol dan serta sebagiannya berlari menyelamatkan diri. Singkat cerita, setelah Kostofrul kembali ke camp mereka, dia pun menjelaskan kalau Kolovrat bisa mengendalikan badai serta beruang untuk menyerang mereka. Mendengar hal itu, Batukan kecewa dengan pasukannya yang percaya dengan akan hal yang tahayul. Lantas dia pun memerintahkan pasukan Mongol berbalik dan menyerang untuk membuktikan bahwa tidak ada hal-hal ajaib dalam perang ini. Beralih ke Rusia, di sini Nestor bergabung dengan Kolovrat dan dia juga melepaskan beruangnya. Tak lama dari itu, Karkun kembali membawa kabar baik, yaitu seperti yang mereka rencanakan sebelumnya, di mana para pasukan Mongol berbalik dan melakukan penyerangan. Mereka tidak khawatir dengan hal itu, tetapi ada satu masalah lagi, yaitu kereta luncur yang penuh dengan anak-anak. Di sini Kolovrat memutuskan bahwa sebagian kelompok menjaga anak-anak dan berada di belakang barisan. Sementara Karkun membawa Lada dan anak-anak berlayar menuju sungai. Hal ini bertujuan agar orang-orang yang selamat dapat membangun kota Ryazan baru di masa yang akan datang. Singkat cerita, Kolovrat dan pasukan lainnya pun membangun beberapa jebakan. Dan mereka menunggu di atas bukit sampai pasukan Mongol itu tiba. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, pasukan itu pun langsung menyerang pasukan Rusia. Serangan pertama ini terbilang gagal, dikarenakan pasukan Mongol jatuh akibat jebakan dan serangan panah yang membuat pasukan Mongol sulit untuk menaiki bukit. Sementara di sisi lain, Karkun dan kereta luncurnya menemukan jalan yang terhalang. Lantas dia pun memilih melepaskan kudanya dan mengajak Lada serta anak-anak untuk mengangkat pohon yang menghalangi jalan mereka. Kembali ke pertempuran, pasukan Mongol meluncurkan ribuan anak panah. Dan setelah berhasil mengalahkan beberapa orang tentara Rusia, sebagian tentara Mongol pun naik ke atas dan bertarung secara langsung dengan pasukan Kolovrat. Di sini Nestor dan Jahar pun tewas di tangan Kostofrul. Namun Kolovrat berhasil membunuh Kostofrul dengan cara memenggal kepalanya. Meskipun begitu, jumlah pasukan Mongol masih sangatlah banyak, hingga membuat satu persatu pasukan Rusia pun gugur. Namun di sini Kolovrat berhasil membunuh satu persatu pasukan Mongol yang tersisa di atas bukit. Lantas ketika ada kesempatan, dia pun mengibarkan benderanya. Melihat hal itu, Batukan merasa terhina. Lantas dia pun mengirimkan utusan untuk bertanya kepada orang-orang Rusia dengan apa yang mereka inginkan. Namun di sini Kolovrat membalasnya dengan kata-kata yang dahulu dikatakan oleh Batukan beberapa hari yang lalu, bahwa orang-orang Rusia tidak menginginkan apapun. Namun orang-orang Mongol datang dengan tanpa diundang. Mendengar hal itu, Batukan pun merasa marah dan dia pun memerintahkan pasukannya untuk melontarkan batu dengan ketapel.
Di saat yang sama, Kolofrat memperhatikan perahu yang sedang berlayar di sungai yang menandakan kalau Karkun dan anak-anak berhasil melarikan diri. Tepat di saat Kolofrat terjatuh dilempari oleh batu. Singkat cerita, Kolofrat terbangun dengan ingatannya yang sudah pulih. Namun sayangnya semua pasukannya pun telah tewas. Lantas dia pun menuruni bukit dan berusaha untuk melindungi diri dari serangan apapun. Sebelum terjatuh, Kolofrat menunjukkan jimatnya dan memperingati Batukan kalau suatu hari nanti rakyatnya akan datang untuk balas dendam. Tak lupa dia juga menjatuhkan jimat itu dan meminta pemimpin Mongolia untuk mengambilnya kembali. Batukan pun melakukan seperti yang ia minta, dan pada akhirnya Kolofrat mampu membuat Batukan berlutut sebelum dia mati. Di sini Batukan kagum dengan keberanian Kolofrat, dan dia juga berkata jika Kolofrat adalah prajuritnya, maka dia akan menjadi salah satu orang yang paling dia percayai. Kemudian Kolofrat dimakamkan secara terhormat oleh pasukan Mongol. Berpindah ke 5 tahun kemudian, di sini Karkun telah menjadi pemimpin pasukan Vladimir. Tak lupa Karkun juga menginspirasi pasukannya tentang pengorbanan dan perjuangan Kolofrat. Hal ini diperlihatkan sesaat sebelum terjadinya pertempuran yang dikenal sebagai pertempuran musim dingin yang panjang. Dan film pun selesai. Begitulah alur cerita film Virus ini gue bahas. Dan gue juga berharap kita dapat memetik hikmah dari film ini, yaitu perjuangan dan sikap berani mati demi membela tanah air adalah bekal utama untuk kemenangan dalam pertempuran, seperti yang dilakukan oleh Kolofrat bersama dengan pasukannya dan pahlawan Rusia yang lainnya. Terakhir dari gue, Pojok Kartel di sini, jangan lupa like, share, dan komen video ini agar lu semua gak ketinggalan dengan alur cerita film yang akan gue bahas ke depannya nanti. See you in the next film.